Halo, perkenalkan nama saya Grace Eva Silagan dengan NIM 11S23043 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uh, prak- lab- hmm, praktikum PBO praktikum 9 dengan topik Java Database Connection atau disingkat dengan JDBC. Oke, ada pencapaian dan ringkasan pemahaman yang diharapkan setelah melakukan praktikum tersebut adalah yang pertama itu dapat membawa aplikasi Todo V2, kemudian melengkapi fitur aplikasi Todo V2, di mana setelah mengerjakan praktikum tersebut diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengembangan aplikasi berbasis GUI di Java, terutama dalam penerapan dan pengelolaan fitur-fitur fungsional yang umum digunakan dalam aplikasi seperti Add, Search, Edit, Delete, Detail, dan About, di mana melalui proses ini kita akan memahami cara menyusun antarmuka yang interaktif dan intuitif yang dapat meningkatkan pengalaman kita. Di mana selain itu kita akan semakin memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek atau OOP seperti encapsulation untuk melindungi data dari akses langsung serta inheritance untuk mempermudah pengelolaan dan perluasan fitur aplikasi, di mana dengan ini kita tidak hanya akan lebih terampil dalam pemrograman GUI dan Java, tetapi juga lebih percaya diri dalam mengembangkan aplikasi modular dan skalabel yang siap digunakan dalam situasi nyata. Ini saya bersama rekan kelompok saya, yaitu yang pertama itu Ayu Tasai dengan NIM 11S23015 dan Rahel Deborah Hasibuan dengan NIM 11S23049. Oke. Di sini saya membuat step by step dari yang digunakan pada modul, yaitu pertama itu mendownload SQL, MySQL atau MariaDB, kemudian mendownload SQL Log, kemudian mendownload MariaDB. Oke, di sini saya mengikuti tahap demi tahapnya sesuai dengan modul yang diberikan. Yang kemudian yang kedua itu yang kedua itu ada di membuat aplikasi Joa itu ada V2. Ini di sini saya juga mengikuti tahap demi tahap yang ada dalam modul. Oke, adapun tantangan atau studi kasus yang uh, pada praktikum tersebut adalah yang ketiga, yaitu melengkapi fitur aplikasi Joa itu ada V2 V2 tadi, di mana setelah kita mengikuti step by step yang ada pada modul, maka akan ada tampilan menunya seperti ini. Begini tampilan menunya, di mana di sini kita hanya dapat menambah dan mendelete. Di sini kita belum bisa men-search dan membuat about, kemudian dan edit. Jadi di sini tampilan awalnya itu masih cuman bisa delete dan add. Maka studi kasusnya itu atau tantangannya itu adalah yang tiga ini, yaitu satu pencarian data, yang kedua itu ubah data, dan yang ketiga itu adalah eh, tampilan about. Oke, di sini saya menambahkan eh, kode-kode code yang ada di pada home panel dan about panel.java, kemudian todo model.java. Oke, kemudian eh, maka akan ada tampilan about-nya itu seperti ini. Dari sebelumnya itu tidak ada. Ini tampilan about-nya itu kosong. Namun setelah eh, ditambahi code pada si home panel dan pada about panel.java itu, maka akan ada tampilan seperti ini. Di sini kita bebas membuat apa. Kebetulan saya di sini buatnya tampilan seperti ini, foto, nama dan NIM saya. Oke. Di sini juga boleh kita buat entah tujuan praktikum bebas. Oke. Oke, sebelum saya mendemokan program saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari praktikum ini. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membantu kita mengembangkan aplikasi Todo V2 dengan menambahkan 6 fitur utama yang memperkaya fungsionalitas dan kenyamanan dalam pengelolaan daftar tugas. Di mana fitur pertama itu adalah app untuk penambahan data yang memungkinkan kita menambah tugas baru dengan mudah. Kemudian fitur search yang mempermudah pencarian tugas tertentu dalam daftar yang panjang. Kemudian sehingga informasi dapat ditemukan dengan cepat.
Fitur edit memberi fleksibilitas untuk mengubah informasi tugas yang sudah ada, seperti judul atau deskripsi, tanpa perlu menghapus dan menambahkannya kembali. Kemudian ada fitur delete, adalah fitur untuk menghapus tugas yang tidak lagi diperlukan, menjaga daftar tetap ringkas dan relevan. Fitur detail menampilkan informasi lengkap mengenai setiap tugas, yang membantu kita memahami lebih jelas tugas yang harus diselesaikan. Ini hampir sama dengan about, cuman ya, terakhir itu adalah fitur about, memberikan informasi mengenai aplikasi seperti pengembang, tujuan, dan versi lengkap. Ini hampir sama dengan about, cuman ini dipisahkan. Kemudian, namun pada praktikum tersebut kita hanya menggunakan fitur about. Ya, di mana fitur about ini memberikan informasi mengenai aplikasi seperti pengembang, tujuan, dan versi aplikasi, sehingga kita dapat mengetahui latar belakang aplikasi yang sedang digunakan. Praktikum ini juga mengajarkan kita untuk menerapkan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek seperti encapsulation dan untuk perlindungan data, dan inheritance untuk manajemen kelas terkait, serta memperkuat pemahaman tentang pengembangan aplikasi UI di Java dengan struktur yang modular dan efisien. Oke, kita lanjut dengan pada source code-nya, pada NetBeans. Nah, demikian. Oke, kita hapus dulu yang sebelumnya. Di sini saya sudah membuat source code, baik itu untuk fitur edit, baik itu untuk fitur delete, baik itu untuk search, about, dan hmm, add. Oke, sebelum kita merankan source code kita tersebut, kita harus mengaktifkan MySQL kita dulu. MySQL kita dulu dengan di command prompt. Oke, kita buat instruksi mysqld console. Oh, salah, typo. mysqld console. Nah, setelah kita aktifkan, maka kita coba run. Maka akan muncul tampilan berikut, kan tidak ada data yang tersedia. Kita yang pertama-tama itu kita mencoba add, coba kita save. Nah, kalau tidak ada data activity tidak boleh kosong. Maka jika tidak ada aktivitas atau todo yang kita buat, maka akan mengeluarkan pesannya itu data activity tidak boleh kosong. Nah, kita di sini kita buat contohnya 5 to-do list atau aktivitas yang atau 5 aktivitas yang pilot. Yaitu pertama itu belajar PBO asik. Oke. Nah, di sini sudah tersimpan satu to-do list kita. Kemudian kita tambah lagi ide minggu ini. Oke. Kemudian kita add lagi kurve menyenangkan. Contohnya. Kemudian kita add lagi belajar sambil nonton drakor. Kemudian kita tambah lagi belajar memahami masa depan. Oke, kita save. Nah, ini sudah ada 5 to-do list yang pilot. Kemudian kita coba delete salah satu dari yang kelima tersebut. Kita coba contohnya itu. Delete yang belajar sambil nonton drakor. Kita delete. Nah, di sini akan muncul pesannya itu, apakah Anda yakin ingin menghapus todo, yaitu belajar sambil nonton drakor? Jika iya, maka yes. Nah, maka dia akan otomatis terhapus dari si to-do list kita tadi kan 5. Sekarang jadi 4. Oke, lanjut kita coba edit.
kita edit yang kurva menyenangkan tersebut. Nah, kalau kita cancel, nah dia akan kembali karena nggak ada kan perubahan yang terjadi. Nah, kita edit dia, kita coba kurva menyenangkan dan seru. Kita coba ini. Oke, nih. Di sini dia agak langsung berubah dari kurva menyenangkan menjadi kurva menyenangkan dan seru. Oke, dan di sini juga bisa kita lihat bahwa terdapat juga tanggal dan jam yang sama. Nah, sesuai dia. Lanjut kita coba uh, search. Kita coba uh, ini coba kita edit. Kan ini kan belajar. Kita edit karena typo. Nah, belajar. Oke. Nah, lanjut ke contohnya kita ke fitur search. Contohnya kita ketikkan itu belajar, belajar. Nah, di sini ada dua to-do list yang memenuhi si karakter bel ini, yaitu belajar masa depan dan belajar TBO asik. Coba kita ketikkan itu memahami. Tidak ada yang tersedia. Nah, kenapa? Karena harus huruf atau karakter awal yang terdeteksi di search tersebut. Coba kita lihat belajar. Nah, ada kan? Coba kita buat ide saja. Nah, maka akan muncul ide minggu ini. Kemudian, oke, kita hapus, kita search. Nah, dia akan kembali ke apa sih? Ke keempat tulis kita tadi. Oke, lanjut kita ke, nah, kita coba tambah satu lagi. Membaca buku. So, ya, akan jadi 5 lagi kan? Kemudian, kemudian kita coba ke fitur about. Kan ini tadi add, ini home. Kita ke fitur about. Nah, di fitur about ini, saya buatnya itu foto saya, name dan nama saya. Di sini kita bebas mau buat apa tentang about, namanya about, berarti menyampaikan informasi yang penting gitu. Kebetulan saya buat di sini nama dan name saya. Oke. Namun pada about ini kita bukan hanya mendesain, namun eh, kita desain tapi juga kita tambahkan kodenya itu pada about panel biar si aboutnya tadi muncul seperti ini. Public about panel itu ada repo runnable callback. Kalau nggak kita tambahi code pada si about ini, dia akan kosong si about tadi nggak akan kita tambahkan walaupun sudah kita desain tadi foto dan nimna sama nama kita. Jika jika tidak kita tambahkan kode ini pada si kelas about panel ini, maka setelah kita run dia tidak akan jalan gitu, kosong gitu, tidak ada isi dari si about itu. Nah, pada di mana pada search dan edit itu kita tambahkan kodenya itu pada si home panel, maka di sini ada search. Kemudian di sini ada result search, hasil dari searchnya. Oke. Kemudian selain di home panel kita juga menambahkannya itu pada uh, oke. Maka di pada model tersebut juga kita tambahkan uh, source code sehingga kode sehingga si aplikasi ini tadi jalan. Nah, coba kita sekali lagi delete aja. Yes. Kemudian edit. Kita tuangkan kurva menyenangkan. Oke. Nah, setelah itu hmm, nah, pada situ model ini eh pada todo model ini juga ditambahi kan sebelumnya itu cuma fitur update dan delete. Kita tambah search to do by activity supaya
jalan program tersebut. Jika ini kita tidak tambah, dia tidak akan bisa men-search dan tidak uh, bisa ada fitur search, nggak akan jalan. Jalan akan tetapi setelah kita contohnya search dan uh, edit, maka akan mengeluarkan outputnya itu. Contohnya kita kan udah buat lah, kita buat contohnya kita sudah edit salah satu tulis kita, namun outputnya itu nanti akan mengeluarkan pesan error yang artinya eh, tidak dapat mengedit gitu, tidak ada to-do list yang diedit gitu. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi praktikum tersebut. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. Terima kasih.